Untuk Bapak Gubernur, Kak, beberapa bupati yang ada di tanah Papua ini kalau sudah jadi pemimpin di daerah kita di Papua ini, coba Bapak itu jangan duduk di hotel-hotel, tidur bangun sih di tempat-tempat mewah toh. Coba kamu satu kali itu turun ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung lah. Hmm. Kamu lihat masyarakat mereka punya kehidupan tuh bagaimana. Apakah mereka kesehatan tuh baik atau tidak? Apakah anak-anak di pelosok ini mendapatkan pendidikan yang baik atau tidak? Apakah mereka pelayanan dari pemerintah ini sampai atau tidak? Seperti itu. Jadi kamu tuh sebagai pemimpin, eh, itu harus turun ke kampung-kampung lihat baik itu masyarakat itu hidup baik atau tidak. Saya sendiri di kampung saya saja, saya melihat ini banyak sekali adik-adik saya, teman-teman saya yang saya kenal, mereka punya keinginan sekolah tuh ada teman-teman. Tapi bagaimana mereka mau ke sekolah sedangkan gedung-gedung sekolah saja tidak ada. Ada gedung pun guru-guru juga tidak ada. Yang kita butuhkan hari ini adalah pendidikan yang gratis. Mungkin kesehatan yang lebih baik lah, lebih layak secara manusiawi begitu. Nah itu yang kami butuh di Papua. Sedangkan kalian orang-orang besar atau bupati-bupati di Papua, gubernur-gubernur di Papua yang selalu membicarakan penderitaan rakyat, kami akan merubah ini, kami akan membuat ini. Itu kan semuanya kan yang jadi omong kosong belaka semuanya. Faktanya atau buktinya sama sekali tidak pernah ada. Kami di kampung di pelosok itu hidupnya ya seperti itu aja. Hmm. Banyak orang, banyak anak-anak Papua, banyak orang-orang Papua yang sebenarnya mereka bisa berobat. Kalau mereka berobat mereka bisa sembuh sebenarnya, tapi karena tidak ada rumah sakit yang layak, tidak ada puskesmas yang baik, tidak ada pelayanan yang manusiawi, akhirnya banyak yang meninggal karena memang mesti mereka harus ke rumah sakit, itu harus melakukan perjalanan yang cukup jauh kawan-kawan. Dari satu kecamatan dia harus ke kecamatan lain, terus dia harus jalan kaki lagi ke kecamatan lain untuk dapat pesawat yang pelayanan pesawat kecil itu atau Aviastar yang biasa kita sebut, yang pesawat yang khusus melayani di daerah-daerah pelosok. Contohnya seperti di Intan Jaya, Puncak, dan daerah pegunungan lainnya seperti itu. Jadi banyak sekali kita orang Papua yang punya cita-cita, punya masa depan, tapi karena memang fasilitas yang tidak disiapkan oleh pemerintah, akhirnya sudahlah kita ya jadi masyarakat kampung, bahkan punya niat yang baik, punya potensi pemikiran yang bagus untuk mencapai cita-cita, tapi karena sekolahnya tidak aktif, akhirnya ya sudah, kubur sudah kita punya cita-cita. Guru-guru tidak ada, akhirnya sudah kita tidak pernah lagi lanjut sekolah seperti itu. Jadi saya mohon kepada pemerintah-pemerintah, orang-orang besar yang ada di kota ini, jangan tidur bangun di hotel saja, jangan omong kosong. Buktikan kalau kamu pemimpin, maka turun lihat masyarakat kecil di bawah. Jangan karena merasa pemimpin jadi harus melihat orang yang lebih besar lagi, tidak boleh. Kamu dipilih jadi pemimpin itu untuk melihat masyarakat-masyarakat yang kecil, begitu. Jadi saya mohon kepada kalian, bapak-bapak bupati yang ada di Papua, beserta gubernur, tolong kalau Anda berbicara pemerintahan itu kan mensejahterakan rakyat. Jadi kalau betul-betul Anda mau mensejahterakan rakyat, turun ke pelosok-pelosok, lihat dengan mata Anda sendiri. Apakah kehidupan mereka layak atau tidak? Apakah mereka mendapatkan pendidikan yang baik atau tidak? Apakah mendapatkan kesehatan yang manusiawi atau tidak? Kalau Anda seorang pemimpin harusnya seperti itu, bukan tidur-tidur di hotel baru omong kosong banyak. Orang-orang besar yang ada di tanah Papua ini, entah Anda bupati kah, gubernur kah, eh, DPR kah, pada faktanya saya harus kasih tahu bahwa orang-orang ini saya sudah tidak percaya. Anda DPR kah, mau bupati kah, mau gubernur kah, kamu semua itu tukang tipu. Jadi saya sama sekali sampai kapanpun saya tidak akan percaya kepada kalian. Jadi yang saya hanya percaya itu kepada Tuhan saja. Gitu. Mari adik, kalau mau ke sekolah sudah. Ini anak kecil mau ke sekolah. Ya. Ya, sekolah baik ya. Baik, jadi mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Maaf kalau dalam penyampaian bahasa saya ya bahasa Indonesia kurang Anda pahami maksud saya, berarti saya juga mohon maaf karena itulah logat atau kebiasaan mengucapkan bahasa saya membuat teman-teman bingung. Jadi paham dan mengerti saja isi-isi poin pentingnya itu. Saya di sini berbicara soal sistem yang tidak baik, tidak melayani masyarakat dengan baik dan benar, itu maksud saya di sini. Contohnya seperti apa? Kami banyak anak Papua yang sangat tertinggal karena memang pemerintah sendiri yang juga tidak mau tahu dengan keadaan kami di Papua. Ya, mungkin begitu teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas.